Sebelum kita mulai diskusi siang hari ini terkait dengan gimana caranya kita bisa menjadi agile di situasi yang sedang penuh dengan tantangan ini. Be agile, be a star. Terima kasih, Miss Via. Wow, ada teman-teman dari Sekolah Atirah nih. Terima kasih banyak sudah hadir. Dari mana aja nih teman-teman yang lain? Boleh dong share di kolom chat nih, teman-teman hadir dari mana saja kah sekarang? Senang bisa ada 64 orang nih yang hari Minggu siang. Minggu siang itu kan enaknya kalau di rumah tiduran gitu ya, santai-santai, tapi teman-teman malah bersedia untuk hadir di sini. Kalau lagi nggak PPKM, kayaknya enak buat jalan-jalan di luar, sengaja menghabiskan waktu bersama keluarga nih. Tapi teman-teman juga tetap memilih buat hadir di sini. Jadi terima kasih banyak yang hadir dari depan laptop. Ada yang dari perbatasan Jakarta Depok, banyak yang perbatasan nih ya. Perbatasan Depok Tangsel, sama-sama dari Bandung juga ada nih. Oke, dari Tangerang, dari Makassar berarti ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah makin banyak nih yang hadir, sudah ada 107 orang. Sambil kita tunggu 1 menit lagi semuanya bergabung, ada yang dari Berau juga nih. Teman-teman, penasaran, pertanyaan iseng, udah pada makan siang belum? Atau ada yang puasa? Oke, ada yang sambil makan juga nih ya. Asyiknya belajar online itu nggak kelihatan bisa sambil makan. Pak Rojab nih makan martabak kayaknya terstimulasi sama Mas Taufik ini ya, tadi pagi ya. Ada yang tiba-tiba udah makan soto juga kah tadi karena terstimulasi Coach Taufik nih? Ada yang masih nunggu Abang Shopee foodnya datang. Oke, ada yang lagi diet juga. Baiklah. Sip. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung, karena sudah 14.18, sudah ada 125 orang nih yang saya lihat hadir di room ini. Mari kalau gitu, kita mulai kebersamaan kita sampai dengan jam 15.45 nanti. Kita bisa manfaatkan waktu yang 1,5 jam ini untuk diskusi banyak. Teman-teman boleh silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti langsung tulis pertanyaannya di Q&A. Dan untuk di kolom chat ini, mari kita maksimalkan untuk kita berinteraksi satu sama lain. Karena ada satu hal yang selalu saya percayai setiap kali saya mendampingi atau menjalani sesi-sesi, setiap kita yang ada di sini punya kumpulan pengetahuan yang jadi harta karun. Dan mari harta karun itu kita kumpulkan bersama di kolom chat, biar kita bisa bukan hanya belajar dari saya yang ada di sini berbagi dengan teman-teman semua, tapi bisa juga mengumpulkan harta karun dari 136 orang yang sudah hadir saat ini di session kita ini. Oke, saya akan share screen dulu nih, teman-teman. Kita akan bicara tentang be agile, be a star. Gimana sih caranya kita bisa meningkatkan agility kita? Karena saat ini kita tahu ini termasuk salah satu yang sangat dibutuhkan. Tapi karena mungkin beberapa orang yang hadir di sini belum kenal dengan saya, jadi izin sedikit saja saya memperkenalkan diri dulu sebentar dari Bandung nih. Salam buat teman-teman semua. Nama saya Aisyah Yuhani Danur, teman-teman boleh panggil saya Aisyah, dan beberapa orang banyak juga memanggil saya Teh Aisyah, karena memang orang Sunda asli nih, dari lahir sampai sekarang, Bandung menikmati saja sejuknya Bandung, yang mulai makin agak panas sih, tapi masih lumayan lah ya dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Sehari-hari, teman-teman, saya menjalani ragam profesi yang beda-beda nih. Yang profesi utama sudah lebih lama dilakukan adalah profesi sebagai psikolog. Jadi saya psikolog lulusan Unpad, ada nih beberapa yang sama-sama lulusan Unpad.
Saya prakteknya di Bandung selama ini dan bergabung juga bersama Cias untuk menjadi sekaligus juga menjadi konsultan and agile coach-nya di Cias nih. Mendampingi squad-squad di perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk langsung mengeksekusi program inovasi yang akan dibuat di perusahaannya masing-masing. Bersama Cias, saya juga bergabung dengan sepupunya Cias. Sepupunya Cias itu Kubik Leadership. Di sana juga saya bergabung untuk menjadi trainer dan coach-nya. Nah, nggak usah panjang-panjang, cukup segini aja yang teman-teman tahu tentang saya yang saat ini ada di depan teman-teman semua. Ini semoga bikin bisa enak nih teman-teman, karena memang Cias ini sengaja untuk mengumpulkan banyak co-creator dengan beda-beda. Dan setiap co-creator ini punya wing inovasi yang berbeda-beda. Teman-teman dia bertemu dengan Dr. Eko, beliau mengampu wing innovation, segala sesuatu yang terkait dengan inovasi itu akan diulik oleh Dr. Eko. Sementara teman-teman juga ketemu ya kemarin sama Mas Adib, tadi sudah ketemu sama Mas Dwi, mereka mengampu wingnya digital innovation. Jadi inovasi-inovasi yang berkaitan dengan digitalisasi apa sih? Udah deh, tanyain sama mereka berdua, udah pasti canggih banget jawabannya. Sementara saya dan Teh Irma yang sama-sama psikolog nih, kami bersama dengan Pak Wahyu mengampu wing budaya inovasi. Jadi tanya dengan gimana sih caranya memastikan inovasi ini berjalan, itu akan banyak diurus oleh Pak Wahyu dan Teh Irma. Saya bantu untuk kecil lagi, yaitu urusan orangnya. Karena ketika kita mau melakukan inovasi, seringkali yang jadi masalah itu kan orang nih. Orang-orang yang mau melakukan inovasinya itu sendiri. Nah, gimana sih caranya bikin orang-orang ini akhirnya untuk berinovasi, bersedia untuk berinovasi dengan segala challenge yang akan ditemui. Nah, saya kebagian untuk ngulik-ngulik area. Jadi, mari teman-teman diskusi bareng tentang unsur manusia dalam melakukan inovasinya. Nanti kalau ada sesuatu yang pengen teman-teman diskusikan dan tanyakan, boleh langsung tulis saja di kolom Q&A ya. Mari kita mulai kalau gitu teman-teman. Kita akan mulai dengan dunia sudah berubah. Kerasa nggak sih? Dunia itu sekarang sudah berubah. Kita tuh lagi menjalani yang kayaknya 2 tahun lalu juga kita nggak pernah bayangin kita ada di situasi yang gini. Kok sesuatu yang gini tuh ternyata bisa terjadi ya. Hal-hal yang awalnya sudah mulai akan terjadi disrupsi di banyak hal karena adanya VUCA, tapi dengan hadirnya pandemi, disrupsi besar-besaran. Banyak sekali perubahan yang perlu kita jalani dalam dunia kita saat ini. Dan dunia di depan masih penuh juga dengan ketidakpastian. Rasa satu ahli pun yang clear bilang bahwa pandemi ini kapan akan berakhir. Ada juga orang pun ahli yang bisa betul-betul memprediksikan dunia seperti apa sih yang akan kita hadapi di depan sana. Begitu banyak uncertainty yang ada di depan sana, dan itu seringkali membuat kita yang biasanya bergeraknya itu berdasarkan lalu agak-agak khawatir, agak-agak gamang, karena harus ya di tengah situasi yang kayak gini. Kalau saya ngelakuin ini bakalan bener nggak ya? Kalau saya ngelakuin ini bakalan salah nggak ya? Banyak hal yang akhirnya bikin kita ragu-ragu untuk melangkah karena tidak ada satupun yang bisa memberikan kepastian apa yang akan kita hadapi di depan sana. Namun,
1,5 tahun perjalanan pandemi kita membuktikan bahwa saya yakin orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang nggak diem aja. Bukan orang-orang yang ya udah ini mau ngapain lagi, ya udahlah banyak ketidakpastian di depan saya, dijalani aja. Namanya juga sekarang lagi pandemi. Kita turunin aja level harapan kita dan tuntutan kita ke sendiri yang masih bisa bertahan hidup, itu udah cukup. Kita semua nih yang hadir bukan termasuk orang-orang yang merespon pada yang berubah ini dengan cara seperti tadi. Aja untuk melatihkan kompetensi kita, ya, kompetensi yang akan dibutuhkan ketika dunia tuh lagi kayak gini. Saya pengen tahu deh, teman-teman, siapa saja yang kemarin, mulai dari tahun kemarin, tahun sekarang, rajin banget benar ikut workshop, ikut IG, cari YouTube buat belajar Mas Muhammad Abdul Aziz, Mbak Dini, Mbak Dewi. Iya, penting aja memang untuk belajar. Ada satu lagi hidup yang saat ini kita sudah menguasai suatu kok tanya udah beda lagi ya, kok belajar menakar potensi ini yang perlu saya tingkatkan, saya udah kuasai itu, kok dunia lagi ya, sehingga kompetensi itu jadi nggak relevan lagi. Ngerasain kayak gitu. Saya tertarik nih dengan riset dilakukan oleh World Economic Forum nih teman-teman. Mereka meradar jelas apa aja yang akan dibutuhkan seseorang untuk bisa survive dan berkembang. Ditulislah di sini 10 jenis kompetensi teratas yang perlu dikuasai di tahun 2015. Bisa jadi nih, teman-teman, di 2015 kita sudah menguasai 10 kompetensi ini. Terus kita kuatkan terus 10 kompetensi ini di dalam diri kita, tiba-tiba di tahun 2020 ternyata skill yang diperlukannya berubah lagi. Teman-teman bisa lihat ada tadinya ada, sekarang jadi di list 2020, adakah yang bisa menemukan apa nih perbedaan di 2015 sama 2020? Kalau teman-teman baca, apa yang tadinya ada di 2015 jadi nggak ada di 2020? Ya, siapakah yang pengamatannya tajam, quality control, dan active listening? Apa yang baru tiba-tiba ada di 2020 tapi nggak ada di 2015? Oke, emotional intelligence, ya. Dan ada satu lagi. Apa nih? Satu lagi yang tiba-tiba muncul belum ada di 2015. Cognitive flexibility. Kita lihat dalam jangka tahun saja terjadi perubahan mengenai kompetensi-kompetensi yang perlu kita kuasai. Dan jeng gitu ya. Tiba-tiba ada lagi sebuah riset terbaru. Di 2025 ternyata ada 10 skill lagi yang berbeda. 2020 itu perlu berhasil kita kuasai. Dan bahkan kalau teman-teman lihat nih, di 2025 ini, top 10 skill-nya jauh lebih detail, tapi juga sekaligus jauh lebih luas di setiap jenis skill-nya. Ada banyak lagi yang perlu berhasil kita kuasai untuk kita bisa berhasil survive, teman-teman, di 2025. Pertanyaannya adalah, apakah hasil riset ini masih relevan? Karena riset ini yang saya tahu dikeluarkannya sebelum pandemi. Dan tiba-tiba pandemi muncul, mendisrupsi banyak hal,
bisa jadi ada beberapa skill baru lagi yang sebenarnya perlu 25, atau kalaupun iya, teman-teman lihat di 2020 sifatnya sudah tidak lagi diurutkan. Kalau di 2015, 2020 itu tuh ada skala prioritasnya. Di 2025 udah nggak diurutin lagi tuh, itu prioritas atau bukan, yang penting 10 skill penting untuk kita kuasai. Dan 10 itu kalau dikategorikan di kategori yang berbeda, kan menjadi 4. Ada yang dikaitkan dengan problem solving, ada yang dikaitkan dengan self-management, ada yang dikaitkan dengan working with people, ada yang dikaitkan dengan teknologi use and development. Kita perlu memastikan diri kita berhasil mengejar skill ini. Tapi lagi-lagi, kita dengan kompetensi. Capek rasanya kalau kita terus-terusan untuk memacu menguasai suatu kompetensi tertentu yang kita niatkan, dan kompetensi itu ternyata nggak lagi relevan dengan masa depan yang akan kita hadapi. Jadi, kalau kayak gitu, apa sih yang diperlukan untuk kita tetap bisa relevan dengan perkembangan zaman apapun yang ada di depan sana? Apa kompetensi yang diperlukan untuk kita tetap relevan, seberapa berubah pun riset hasil top 10 skill di depan sana? Kita tetap akan bisa sanggup untuk mengejar semua itu apapun dan dimanapun saat ini. Oke, banyak yang ada yang sudah mulai nulis nih di kolom chat, innovation, agility, adaptasi gitu ya. Beberapa kata kunci terkait dengan kompetensi untuk tetap relevan, teman-teman keluarkan nih di kolom chat. Ada juga yang terkait dengan resiliensi. Sebelum, yang mana sih yang paling dibutuhkan untuk kita tetap relevan, teman-teman? Mari kita simak dulu sekilas cerita tentang Budi dan siang-siang lagi kayak gini, siapin popcornnya ya teman-teman. Saya akan cerita nih ya, seperti bikin dongeng di siang hari. Semoga gak bikin teman-teman jadi kerecap-kerecap ya, tapi jadi bisa semakin clear tentang kompetensi apa yang perlu relevan kita miliki untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Jadi teman-teman, saya akan cerita mengenai, enak banget nih, Kang Firman sambil ngerujuk, Kang Abad sambil ngopi ya. Oke, kita akan cerita tentang Budi dan Dodi nih teman-teman. Ini nama fiktif gitu ya, nama rekaan. Karena sebuah kisah nyata yang saya dan saya observasi ketika saya mendampingi orang gitu. Nah, tapi yang pasti teman-teman, ketika nanti teman-teman ngerasa, duh, ada kayaknya saya kesinggung nih, jangan-jangan cerita saya tuh yang Aisyah ceritain. Nah, tenang ya. Cerita kesamaan situasi itu hanya kebetulan belaka. Jadi jangan baper teman-teman, jangan merasa terwakili juga oleh cerita Budi dan Dodi yang akan saya ceritakan. Budi yang saya ceritakan ini bukan Budi yang sudah kita kenal sejak kita SD ya. Bukan Budi dan keluarganya yang sering kita, ini Ibu Budi besar gitu, bukan Budi yang itu. Tapi Budi yang mau saya ceritakan kan General Manager sebuah perusahaan terkemuka nih di Indonesia. Yang unik dari perusahaan ini. Apa yang unik? Perusahaan ini sangat sadar tentang perubahan dunia yang cepat, sedang berusaha keras untuk tetap bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Perusahaan ini akhirnya sejak awal meniatkan dirinya untuk tidak jadi perusahaan. Mereka melakukan transformasi besar-besaran di dalam perusahaannya sendiri demi memastikan mereka tetap efektif, mereka tetap efisien, mereka tetap relevan dengan tuntutan zaman. Namun masalahnya yang bikin ini jadi seru
bagi para karyawan yang ada di dalamnya adalah karena saking cepatnya perubahan di dalam perusahaan ini, bisa jadi yang sangat butuh rasa aman agak-agak bingung. Kenapa agak-agak bingung? Karena tidak pernah ada kepastian ketika saya nih hari ini punya peran tertentu di perusahaan itu sebagai posisi apa di divisi apa, nggak ada yang bisa menjamin 1 bulan lagi divisi itu masih tetap ada. Reformasi itu terus dilakukan sehingga setiap orang setiap saat perlu siap untuk rubah posisi dan rubah peran, bekerja lagi dengan orang, menghadapi lagi atasan yang berbeda, dihadapkan lagi pada KPI yang berbeda. Semua orang perlu siap dengan yang seperti itu. Udah mulai ada yang relate nih ya di kolom chat. Nah, Budi, dia adalah seorang general manager yang memulai perjalanan karirnya dari nol. Dia betul-betul menarik jenjang karir di perusahaan itu sampai akhirnya dia berhasil untuk menjadi seorang general manager. Jangan ditanyakan kompetensinya seperti apa, karena pasti orang ini, Budi ini, di posisinya yang tapi karena tadi perusahaannya ini senang berubah sesuatu, tiba-tiba dapat SK, posisinya dia diubah. Tadinya dia ngurus divisi yang sangat teknikal, sesuatu yang urusannya sama hal-hal yang bersifat teknis, tiba-tiba ke sebuah divisi masih sebagai GM, tapi di sana dia diminta buat ngurus orang. Dia diminta untuk menghadapi yang juga jauh berbeda dengan KPI dia di divisi sebelumnya. Berasa ngaca ya semuanya ya. Tiba-tiba dia harus belajar lagi sesuatu yang baru, KPI dia saat ini tuh bisa tercapai. Padahal selama ini, dia tuh benar-benar belajar dari pengalaman dia mulai dari nol, sampai dia jadi GM. Tiba-tiba, dunia lagi sama. Dan untuk memastikan dunianya tetap aman, Budi tuh butuh kejelasan. Jadi yang dia lakukan adalah mencoba mendekati atasannya, Vice President, dia mencari jawaban. Jadi Pak, apa sih tepatnya yang jadi KPI saya sekarang? Saya tuh harus ngapain? Apa yang Bapak pengen saya lakukan sebagai GM di divisi yang baru ini? Dan kebetulannya dengan atasan yang irit bicara. Dia dapat clear dari atas, dan itu membuat akhirnya kebingungan, dia nggak produktif, dia tetap berkaca pada pengalaman dia di divisi sebelumnya, dia jadinya merasa menyalahkan perusahaan, harusnya nggak kayak gini deh, ini tuh kok susah banget, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dia akhirnya terlalu fokus dengan masalah-masalah gamangan yang sedang dia rasakan, nggak produktif dalam bekerja. Dalam waktu yang nggak lama, akhirnya Budi tidak sesuai untuk ada di posisi. Apakah posisi masih ada dan dia dikembalikan ke sana? Enggak, udah nggak ada posisi. Bukan lagi karena udah ada orang yang ngisi, tapi posisi ada lagi di perusahaan itu. Budi dikasih pilihan. Kamu mau tetap berusaha ada di sini dan bertahan bersama kamu keluar dari perusahaan ini. Pensi Pendi, kamu tetap akan dapat banyak bisa bawa pulang sebagai tunjangan Pendi kamu karena kamu sudah dianggap tidak relevan lagi di situ. Bayangkan gimana rasanya jadi Budi karir dari nol, nggak pernah melakukan kesalahan apa-apa, berhasil berprestasi jadi GM, tiba-tiba karena perusahaannya banyak melakukan transformasi, pergi. Nah, itu ceritanya.
Sekarang mari kita ceritakan tentang Dodi. Dodi sama nih teman-teman. Dodi ini belum GM, masih manajer. Manajernya juga masih manajer yang baru, bukan manajer yang baru 1 bulan nih dia jadi manajer. Manajer sama Budi, dia ada di manajer yang biasanya banyak berurusan sama orang, mendekati banyak orang, dia nggak biasa dengan sesuatu yang sifatnya administratif. Tiba-tiba perusahaan ini ngasih dia SK bahwa Dodi ini juga harus pindah posisi. Dia yang manajer ini udah nggak akan ada. Pindahkan posisi yang sangat berkaitan dengan sesuatu yang teknis. Berurusan sama orang, sekarang dia diminta berkaitan sama sesuatu yang sifatnya administratif. Dia selesaikan. Padahal latar belakang pendidikan relevan dengan yang barunya ini. Dan bukan cuma itu dihadapi, Dodi dihadapkan pada posisinya yang awalnya manajer, ternyata turun. Dia nggak lagi jadi untuk turun menjadi staff di divisi yang baru. Pastinya kebayang dong teman-teman apa yang akan dirasakan ketika jadi Dodi. Tapi karena Dodi sangat paham perusahaan saya itu memang lagi berusaha untuk tetap relevan. Ini adalah konsekuensi ketika saya ada di perusahaan ini dan memilih ada di perusahaan. Kalau itu SK-nya, saya akan jalani dan saya semua pengalaman yang sudah saya punya di divisi sebelumnya pun baru 1 bulan, bisa saya manfaatkan untuk saya menyelesaikan semua urusan-urusan kerjaan teknis staff di divisi yang baru. Dan dia betul mencoba untuk memastikan berhasil menguasai KPI yang baru, dan dia tetap berusaha untuk memastikan apa yang sudah dia kuasai sebagai kompetensi sebelumnya itu nggak relevan, tapi dikeluarkan dalam bentuk yang berbeda. Dan teman-teman bisa tebak, tadi kan Budinya jadi set ending gitu ya. Menurut teman-teman ini perjalanan akhir atau set ending juga nih teman-teman? Bebas, semakin bingung si di kantor nih. Oke. Menurut teman dia set ending juga kayak Budi atau dia akan happy ending nih Dodi? Kak Ike, Budi mental korban, Dodi mental tangguh. Oke. Dipanggil bos untuk pindah posisi dari lapangan. Waduh. Aduh, Kak Yuni, mohon maaf lahir. Ini hanya kesamaan yang belaka ya, bukan saya ceritain tentang Kak Yuni. Oke, jadi kok kayak suami saya. Yang relate ini ya, karena berharapnya happy ending. Iya, dan betul Kak Raihan, harapannya Kak Raihan terjawab di cerita ini. Karena akhirnya Dodi happy ending. Membuktikan pada perusahaannya, kekuatannya dia di urusan bisa mengakselerasi dia dalam mencapai urusan yang sifatnya dia justru berhasil menemukan cara-cara yang berbeda yang bisa dieksekusi di divisinya dia dan transformasi yang betul-betul sebagai tujuannya bisa tercapai. Dan karena diri bisa, justru atasannya makin ngelihat keren banget ini ya, ternyata dia tuh canggih banget nih bisa menyelesaikan masalah-masalah yang awalnya itu yang otomatis. Akhirnya Dodi ini terus dengan sangat cepat mendapatkan kenaikan jabatan. Akhirnya ya dia berhasil jabatan yang dia baik dibandingkan jabatan dia sebelumnya. Nah,
pada cerita Budi dan Dodi ini? Pertanyaannya saya ulang lagi, teman-teman. Jadi, apa dong kompetensi yang diperlukan seseorang untuk tetap relevan? Ada Mas Fauzi, adaptasi, adaptif, oke. Selain adaptif, oke, Kak Raihan. Ikut aja deh yang di atas. Di atasnya yang mana nih, Pak? Kemampuan untuk terus belajar. Never give up, bersyukur, mental tangguh. Iya. Dan semua itu, teman-teman, apa yang teman-teman tuliskan di kolom chat, semua benar. Dan kalau kita press itu ke dalam sebuah konsep, maka adalah learning agility. Semua yang teman-teman tuliskan di kolom chat, kalau kita itu dikatakan sebagai konsep, yaitu caranya dia berhasil menguasai kompetensi learning agility sehingga dia akan bermental tangguh, bisa tetap belajar, dia akan tetap bisa fleksibel. Learning agility adalah yang membawahi atau melingkupi semua konsep tadi di kolom chat. Bahkan penelitian yang bilang ketika seseorang akhirnya menguasai atau memiliki tingkat learning agility yang tinggi, dia tuh akan jauh lebih mungkin untuk engage dengan pekerjaannya, sehingga produktivitasnya juga akan makin happy menjalani pekerjaannya apapun itu yang sedang dia hadapi, dan akhirnya ya dia juga bisa lebih produktif dan memberi manfaat untuk sekelilingnya dia di perusahaan itu. Nah, mari kita kompres definisi dari learning agility ini, teman-teman, karena banyak sekali bahas tentang learning agility. Biasanya urusannya Teh Irma kalau udah harus ngeluarin teori ya. Kalau saya karena bukan mahasiswa doktoral seperti saya adalah praktisi, jadi saya langsung mengompresnya, teman-teman. Yang teori itu artinya learning agility itu apa sih? Artinya learning agility sebuah gabungan skill-skill yang di mana ketika skill-skill yang kompleks itu bergabung, ini akan memudahkan seseorang untuk akhirnya belajar sesuatu yang baru. Cuman itu, ketika dia berhasil menguasai sesuatu yang baru di sebuah tempat, dia akan bisa untuk memanfaatkan hasil belajar dia di sini, di tempat yang seberapapun tempat lain ini. Dia bisa mencari apa ya ekstraksi dari pengalaman dia sebelumnya yang tetap bisa dia manfaatkan di sini. Yang berhasil saya pelajari di sini, yang bisa di sini. Apa ya sesuatu yang berbeda yang perlu saya tingkatkan lagi, karena yang di sini itu akan di sini. Dia betul manfaatkan pengalaman belajar dia sebelumnya. Jadi keterampilan learn, unlearn, dan akhirnya relearn itu akan sangat kencang seseorang tunjukkan ketika dia memiliki learning agility. Of skill apa yang ada di dalam ini? Tadi di kolom chat di antaranya adalah flexibility, adaptability, dan resilient. Seberapa fleksibel sih dia menemukan strategi cara tujuan? Adaptif sih dia bisa dengan orang-orang yang beragam dengan ide-ide yang berbeda. Dan seberapa dia memiliki daya lenting
ketika dia menghadapi kesulitan. Ketika dia dijatuhkan oleh suatu kesulitan, dia langsung hancur, atau dia bisa kayak bola bekel, memantul lagi lebih tinggi. Itu analogi yang paling resiliensi, daya lenting seseorang kesulitan. Flexibility, adaptability adalah 3 teratas kompleks skill yang perlu kita, barulah kita bisa mengatakan saya punya learning yang baik di dalam. Mari kita coba bedah lagi nih. Ada 3 set of skill tuh. 3 set of skill-nya itu tuh munculnya dalam bentuk perilaku kayak apa sih? Nah, mari kita lihat berdasarkan ciri orang dengan agility. Orang dengan agility siap beradaptasi dengan situasi sulit. Yang kedua, dia siap beradaptasi dengan situasi atau perubahan yang cepat. Yang ketiga, untuk memanfaatkan peluang apapun yang ada di depan dia setidak masuk akal apapun itu untuknya. Yang keempat, dia siap untuk menghadapi tantangan baru, dan yang dia mampu mempertahankan kompetensinya tetap relevan dengan yang perlu dia jalani. Pertanyaan saya adalah, teman-teman, seberapa agile sih kamu yang hadir di sini? Boleh dong share di kolom chat. Kalau dari skala 1 nih, 1 itu tinggi. Jadi kalau masih jauh banget deh dari agile. Itu udah agile banget. Nah, teman-teman menilai seberapa agile kah teman-teman? Oke. Wow, Kak Ika cepet banget ini jawab. Kak Ika cepet banget nih ya jawabnya. Kak Penggi, terima kasih nih sudah menuliskan ya yang bisa dibaca tentang learn, unlearn, and relearn. Oke, 9, 10, 6, 5, ada yang perasaan sih 10. Pakai ketawa tapi ini patah judul ya. Oke, ada yang 5, ada yang 8,5, ada yang 1. Oke, Kak Raihan. Oke, ada yang 7,25 nih ya, sulit banget nih, ada 7,25. Ada yang 10. Wow, terima kasih teman sudah bersedia untuk menilai diri sendiri dan diingatkan ya sama Kak Harisma, hati-hati move on yang juga sudah diangkat oleh Teh Irma nih di hari kemarin. Mari kita cek ya, membuktikan penalaran kita atau penilaian kita tentang skala kita tuh benar atau enggak. Mari kita coba cek dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang akan. Jadi kalau saya tuh bagian yang sederhana-sederhananya ya. Kalau teman-teman mau yang lebih mendalam, Teh Irma itu punya bahkan alat ukur untuk mengukur yang kalau nggak salah namanya agile meter nih. Karena itu cukup banyak pertanyaannya, kita sekarang akan bertanya pertanyaan sederhana dulu teman-teman. Mari kita cek ketepatan jawaban kita. Yang pertama, kapan terakhir dengan learning agility yang tinggi akan sering sekali untuk minta feedback. Jadi menilai tadi posisinya sudah ada di 8, 9, 10, berarti terakhir kali minta feedback itu bukan dalam jangka waktu yang lama. Apalagi sampai kita perlu mikir, kapan ya? Lupa kayaknya. Kapan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa respon saat menemui kesalahan? Apakah ketika menemui kesalahan itu telunjuknya menghadap keluar gitu ya? Ini yang salah sistem, ini yang salah sistem, ini nih udah deh sistemnya memang atau atasan nih yang bermasalah, coba dia ngasih instruksinya lebih jelas. Atau menyengaja tahu apa ya terjadi, improvement apa ya yang masih bisa saya upayakan.
Kalau teman-teman tadi menilainya 8, 9, 10, berarti reaksi menemui kesalahannya perlu yang mendayakan diri sendiri. Yang ketiga, yang selanjutnya untuk ngecek adalah apa reaksi teman-teman saat menemukan hal baru. Duh, nggak akan bisa. Saya belum belajar tentang itu. Kayaknya itu nggak saya banget deh. Udah, cari yang lain aja. Kayaknya dia jauh lebih ngerti deh untuk ngelakuin tugas itu. Gagal deh kalau ngelakuin itu, jangan saya. Atau teman-teman termasuk respon, duh, baru ini, gue tuh belum bisa, gimana ya caranya ngerjainnya? Ya iyain aja dulu deh, habis ini gimana cara ngerjainnya? Toh saya tahu saya akan bertanggung jawab. Takut sambil diiyain aja deh, habis itu saya akan berupaya untuk memastikan saya bisa mengeksekusi hal baru tersebut. Challenging, yakin bisa, explore lebih lanjut. Wow, yang penting iya dulu. Berarti nih, yang jawab di kolom orang yang penalarannya tentang skala agility-nya bisa. Tapi jangan lupa, ada pertanyaan keempat, teman-teman, yang juga perlu kita cek nih. Apa yang teman-teman rencanakan buat masa depan? Pertanyaan 1, jawaban pertanyaan 2, dan jawaban pertanyaan 3 adalah jawaban tentang masa lalu. Itu tuh masa lalu kita tuh sudah berhasil sampai di saat ini. Tapi learning agility bukan sekedar apa yang sudah berhasil kita dapatkan di masa lalu, sukses saat ini, tapi apa yang membawa kita relevan di depan sana. Jadi, ini termasuk pertanyaan yang perlu kita cek ke dalam diri kita sendiri. Apa? Kan untuk masa depan. Capaian dan manfaat banyak orang, proyeksi, inovasi, RJP, planning, buka usaha baru, berusaha dan pelajari, mengikuti era. Oke, vision. Berarti ada yang memang akan teman-teman eksekusi untuk masa depan. Apa yang sudah berhasil kita dapatkan dari masa lalu, kita punya di masa kini untuk kita lemparkan membuat di masa depan. Kalau 4 jawaban ini oke, teman bisa mengatakan saya punya learning agility. Jadi buat menilai diri sendiri 6, 5. Jawaban saya semuanya bagus buat pertanyaan ini. Nah, teman-teman bisa kan tuh berarti kan bisa jadi bukan 5 berarti, mungkin 4 sebenarnya. Tapi teman-teman merasa ragu menilai diri sendiri di skala. Kita lanjutkan dulu ya. Tadi ya, saya. Oke, nah, mari kita melangkah kembali, teman. Setelah kita tahu ternyata learning agility yang perlu di dalam diri saya bisa tetap relevan, ragam kompetensi yang dibutuhkan dan baru di depan sana, perlu untuk menumbuhkan learning di sekarang mungkin sudah 10. Dan kita selanjutnya adalah perlu kita harus ada di kita sehingga ya sudah 9 jadi di sana tetap bisa maksimalkan, selalu ada dalam diri kita. Masuk langsung ke dalam gimana caranya learning agility itu tuh tetap ada. Kita mulai dari agility itu, prinsip dalam agility. Yang pertama itu bisa dilatih. Jadi teman-teman yang sekarang tadi masih di 1, masih di bawah 5 gitu ya, jangan pikir bahwa ya udah emang gini, bisanya
ya udahlah yang lain nyampe 8 tuh kayaknya emang dasarnya dari lahir tuh udah kayak gitu, karena agility itu bisa dilatihkan. Berapapun nilai diri sendiri, percayalah kalau kita menyengaja untuk melatihkan ini, maka kita bisa meningkat seiring dengan waktu dan proses belajar kita lakukan. Yang kedua, yang perlu kita pegang adalah ada kenyamanan. Kita perlu mempercayai ini nih. Kalau kita nggak mempercayai ada kenyamanan dalam situasi yang tidak nyaman, maka bukan learning itu bakalan PR banget. Karena orang-orang dengan learning agility yang terasah, berarti dia akan selalu berhadapan dengan situasi-situasi yang nggak nyaman, tapi dia bisa nyamanan dalam ketidaknyamanan itu. Dan yang ketiga, nanti ya, karena udah saya ganti di belakangnya. Mari kita mulai dari yang pertama dulu nih. Kita itu bisa dilatihkan. Karena teman-teman, menariknya konsep-konsep psikologi adalah kita samakan seperti konsep fisik. Kalau kita mau melatih otot biceps kita gitu, berarti kan kita perlu sering latihan beban tuh yang fokus untuk melatih otot biceps. Tapi itu ya akan jadi kuat. Nah, learning agility itu juga sesuatu kalau kita menyengaja, maka muscle-nya atau itu tuh akan terbentuk di dalam otak kita. Mielinisasinya tuh akan yang membuat akhirnya sesuatu kita rasa sebagai sesuatu yang berat. Duh, saya menyengaja agility saya kok gini-gini banget, nggak enak banget deh pokoknya. Tapi karena menyentuh, ya udah saya akan tetap jalani. Kita terbentuk yang tadi di level 10, lama-lama akan jadi sedikit berkurang. Ya jadi 9 deh sekarang levelnya. Jadi prosesnya betul Kak Harisma. Karena akhirnya muscle-nya terbentuk. Dan yang kedua, ada kenyamanan dalam ketidaknyamanan. Seberapa sih teman-teman percaya tentang ini? Bahwa kenyamanan kita tuh bisa loh nemu. Ada yang percaya? Karena kalau teman-teman percaya, berarti memang teman-teman sudah memiliki mental yang siap untuk mengembangkan learning agility. Terima kasih nih Pak Hendy, Pak Taufik, dan yang sudah merespon. Karena ketika kita percaya dengan akan ada kenyamanan, di tengah segala situasi yang serba tidak pasti, justru mata kita tuh akan bling-bling dan berpikir bahwa, duh ini play banget nih buat saya bereksperimen. Nggak ada yang membatasi secara kaku di situasi saat ini, sehingga ya udah kita eksperimentasi aja dan ketika menemukan sesuatu yang uncertain, bukan langsung menyerah mundur gitu bilang bahwa enggak ini enggak jelas, panitianya aja penuh ketidakpastian, arah pasti aku besok harus kerja nggak dikasih tahu harus ngapain, tapi kita betul-betul itu sebagai ya itu akan banyak uncertainty yang kita hadapi dan bereksperimen saja. Ayo kita jadikan ini sebagai laboratorium. Dan itu bikin kita menjadi exciting. Excitingnya itu yang bikin kita merasa nyaman dalam ketidak. Dan yang ketiga adalah dibutuhkan kesadaran dan kerja keras untuk meningkatkan agility. Karena teman-teman, meningkatkan learning bukan simsalabim hari ini kita niatkan, besok kita kuasai. Meningkatkan bersedia kerja keras untuk terus meningkatkan learning agility kita. Dan itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang nyaman. Ada yang
perlu kita paksakan di dalam diri kita, apalagi di awal-awal, kalau kita memang mau learning agility kita itu meningkat. Dan kita perlu sadar, apanya sih yang masih perlu dikembangkan di dalam diri saya. Apakah keempat pertanyaan tadi ya, 4 pertanyaan sederhana. Apakah kesediaan saya feedback kah yang masih kan? Apa respon saya ketika menghadapi sesuatu yang nggak pasti, inikah yang perlu saya improve di dalam diri saya? Atau tujuan masa depan ya yang perlu atau saya kembangkan di dalam diri saya? Setiap kita apa yang masih di dalam diri kita? Karena setiap punya keunikannya masing. Setiap kita punya jebakan beda, dan jebakan-jebakan itu masing-masing kita sadari untuk kita siap melakukan perjalanan meningkatkan learning agility kita. Saya nggak akan bahas ini, teman-teman, secara lebih detail di e-course atau untuk learning akan ada pembahasan yang lebih mendalam, tapi teman-teman bisa lihat di sini ada 5 aspek yang perlu ada di diri seseorang terkait dengan kemampuan learning-nya yang menjadi pusat self-awareness-nya. Semakin dia sadar tentang dirinya dan proses belajar yang dia lakukan, maka akan ya untuk dia menguasai agility yang change, mental, agility yang result, ataupun agility yang people. Yang lain ini masing-masing bisa dikembangkan sendiri-sendiri, tapi tidak akan terakselerasi dengan agility yang terkait dengan self-awareness. Saya izin untuk tidak akan membahas ini secara mendalam. Mari, karena sekarang sudah jam 15:07 gitu ya, kita langsung masuk ke cara meningkatkan agility. Prinsip kedua itu seperti dapat jodoh yang disarikan oleh orang tua dan akhirnya nyaman sama pilihan orang. Oke. Oh, menarik ya. Ternyata agility juga bisa dikaitkan sama jodoh ini. Oke. Ya, mari kalau gitu teman-teman kita bahas gimana dong kalau gitu cara untuk kita bisa meningkatkan agility diri kita. Kita udah tahu deh sekarang agility itu penting dan sekarang ada di mana nih. Mau menyengaja untuk melatihkan agility diri itu, prinsipnya saya udah pegang tadi, yakin sama prinsip itu. Sekarang saya mau langsung action nih, melakukan cara-cara untuk meningkatkan agility. Pertama teman-teman, yang bisa meningkatkan agility diri kita adalah innovating. Lakukan inovasi. Inovasinya yang sudah teman co-creator lain sampaikan, atau kalau inovasi yang berkaitan dengan ranah pekerjaan pribadi kita bisa selalu bertanya ke diri sendiri, apa yang saya lakukan untuk mengeksekusi tugas saya ini. Kemarin-kemarin berhasil sih kerjain tugas saya, tapi saya penasaran, apa yang bisa saya lakukan berbeda terkait dengan pekerjaan saya ini. Diri sendiri, bahkan menurut teman-teman ini sudah sangat mekanistis kita lakukan, udah nggak pakai, tapi coba challenge diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan berbeda dan bisa saya dan terbukti bisa membuat produktivitas atau tujuan yang diinginkan tetap tercapai. Maka prinsip inovasi ke sana. Teman-teman, yang bisa kita adalah performing. Performing itu adalah kita mengeksekusi sesuatu, kita memastikan diri kita tidak reaktif dalam respon hanya berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan ketakutan prediksi, tapi ketika kita mau mengeksekusi suatu tugas baru, kita tuh diem dulu, terus kita mikir, apa ya dari tugas baru? Ada nggak ya pengalaman-pengalaman yang bisa saya manfaatkan dari masa lalu saya untuk saya bisa berhasil di tugas yang ini? Adakah kesamaan pola yang bisa saya lihat? Adakah sesuatu yang bisa saya
ATM dari apa yang sudah saya lakukan di belakang. Nah, kan ketika kita melakukan proses performing. Dan yang ketiga, reflecting. Ini yang lagi orang-orang yang punya learning agility yang baik ternyata adalah orang-orang yang senang sekali berefleksi. Mereka itu penasaran, oke, saya sudah satu tugas cukup baik, orang-orang cukup puas nggak ya? Apa yang sudah saya hasilkan? Oke, orang-orang ternyata sendiri cukup puas nggak ya? Menurut saya sendiri, apa yang tadi sudah baik saya lakukan dan perlu terus saya jaga, apa yang perlu saya tingkatkan? Orang-orang agility akan terus melakukan reflecting ini, kesadarannya makin meningkat, dan dia pun makin tahu apa yang perlu dia tingkatkan dari learning agility-nya akan makin tinggi. Dan yang keempat adalah risking. Sesuatu yang kita takutkan. Takut banget sih. Aku nggak bisa sih. Duh, itu beresiko banget. Aduh, kayak saya nggak bisa mastiin peluang kesuksesan saya berapa persen. Kayaknya kalau diprediksi di bawah 50% peluang saya berhasil, beresiko banget ini buat harga diri saya dan rekam jejak saya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Ayo, beranilah untuk mengambil sesuatu beresiko kita belum menguasai dan kita nggak bisa pastikan kita berhasil di sana. Yang terakhir adalah kan kita menghindari pembelaan diri. Padahal ini sifat alaminya manusia, teman-teman. Ketika kita nggak nyaman terhadap sesuatu yang otomatis biasanya kita lakukan itu kan kita melindungi diri kita. Kita memastikan diri kita tetap aman dulu, karena saya sudah terguncang nih. Feedback atau suatu kenyataan saya nggak berhasil, nggak menyenangkan hasil ini. Dan untuk membuat diri kita tetap aman, mungkin kita akhirnya menyalahkan lingkungan. Nah, ini yang perlu kita ingat ketika kita mau meningkatkan learning agility kita. Enggak. Saya nggak mau nyalahin siapa-siapa. Saya nggak mau nyalahin orang lain. Saya nggak mau nyalahin situasi. Saya mau, ya udah, mengakui kalau saya memang gagal, dan gagal, saya akan pelajaran dari situ, untuk nanti saya gunakan lagi ketika saya menghadapi resiko-resiko yang baru. Jadi, lakukanlah 5 hal ini, teman-teman. Semoga teman-teman bisa terus meningkatkan learning agility diri. Sebelum saya lanjutkan, saya pengen cek-cek dulu dong di kolom chat, teman-teman. Kalau teman-teman sendiri nih, setelah ada 5 cara untuk meningkatkan, mana 1 atau 2 yang paling akan teman-teman menyengaja latihkan mulai dari saat ini? Silahkan tuliskan di kolom chat. Pak Kak Ike yang nomor 4 dan 5. Oke, yang nomor 5, ada yang nomor 1. Nah, oke, yang nomor 5 lumayan banyak nih ya, avoid defending. Oke. Karena lagi-lagi setiap kita perlu self-awareness terhadap diri kita sendiri untuk tahu yang masih paling kurang kita lakukan, dan itu area yang paling ingin kita improve di dalam diri kita. Dulu aku pernah gitu, Teh, terus dibilang jangan nyalahin diri sendiri terus, padahal pengen refleksi. Ya, mungkin memang state refleksinya bukan state blaming diri sendiri ya, tapi kita bilang bahwa iya, aku memang salah, tapi bukan yang apalah aku mah cuman remahan rengginang di kaleng kongguan, emang cuman debu yang nempel di jendela, nggak akan bisa apa-apa. Enggak dalam itu ya, tapi dalam mental state yang sudah netral, ada sesuatu yang memang perlu saya pelajari dan saya akui kesalahan saya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan di kolom chat. Sudah 15 lebih 15 ya. Satu lagi saja, terakhir. Nah, kalau tadi kan terkait dengan cara kita menumbuhkan learning agility di dalam diri kita. Tapi kan sekarang misalnya kita tuh leader, atau kita tuh HR di sebuah perusahaan.
atau kita tuh bagian dari sebuah tim. Learning agility itu bukan cuma kita yang kuasai, tapi orang-orang di sekitar kita juga menguasai learning agility itu. Gimana caranya kita bisa menumbuhkan learning agility orang lain? Yang pertama adalah jadilah model dari agility itu sendiri. Apa yang kita lakukan? Jauh lebih ubah seseorang daripada apa yang kita katakan. Jadi, step pertama selalu jadilah role model agility itu sendiri. Meskipun itu adalah atasan kita yang kita rasa sekarang ngeselin banget sih, kok kayaknya kaku banget, tradisional banget, kok enggak. Ya udah, kita pengaruhi dia dengan kita menunjukkan sikap-sikap kita punya learning agility. Yang kedua adalah kita kalau memang punya ruang otoritas yang cukup besar, kita enable itu, kita perbolehkan orang-orang untuk melakukan kesalahan, kita sampaikan bahwa setiap kalian boleh kok bereksperimen dengan cara yang berbeda. Selama ini ya tujuan yang mau kita capai. Ini ya KPI. Ini ya batasan-batasan yang jangan sampai dilanggar. Yang kalian boleh bereksperimen di sana dan boleh melakukan kesalahan di sana. Kita menyengaja untuk mengenable itu. Dan yang ketiga adalah rayakan, apresiasi ketika ada orang-orang tim kita yang berhasil untuk menemukan sesuatu yang berbeda, yang berhasil untuk akhirnya berkembang pribadinya karena dia tidak takut melakukan kesalahan. Pastikan kita menotis itu dan kita sampai orang-orang tahu bahwa oh ternyata ada juga ya sesuatu yang bisa dirayakan. Bahkan bisa jadi kesalahan pun sesuatu yang dirayakan ketika jelas apa yang akhirnya berhasil dipelajari dari kesalahan-kesalahan tersebut. Gitu teman-teman. Tentang bagaimana kita bisa terus meningkatkan learning agility kita untuk bisa relevan dengan zaman. Berarti sekarang saatnya saya bergerak ke Q&A ya, teman-teman ya. Kita masih punya waktu sampai dengan maksimal 15.45 sebelum kita pindah ke stage untuk penutupan bersama Mas Indra. Saya coba baca dulu dari paling bawah nih Q&A-nya. Ketika saya di kantor, sudah membuktikan performa dan sudah diakui manajemen. Tapi kenyataannya, kita tetap nggak bisa naik level karena budaya perusahaan. Bagaimana saya harusnya bersikap? Pilihan kita itu selalu ada 3. Yang pertama adalah lakukan sesuatu yang ada di ranah kendali atau kontrol pekerjaannya kita. Kalau ternyata itu tetap nggak bisa kita eksekusi, maka yang kedua bisa kita lakukan adalah, ayo kita tingkatkan skill-skill kita untuk kita bisa berhasil mempengaruhi orang-orang yang punya otoritas untuk mengubah budaya perusahaan. Kalau ternyata cara kedua itu pun nggak berhasil untuk kita eksekusi, maka kita punya pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah tetap bertahan di sana dan beradaptasilah dengan apapun yang akan dihadapi. Kitanya yang beradaptasi dengan segala hal yang menurut kita itu nggak oke saat ini, tapi ya udah, saya mau tetap bertahan di sini. Saya tahu konsekuensi-konsekuensinya apa dan akan tetap saya jalani, atau pergi. Silahkan, mana yang di radar paling siap dilakukan, mana yang di radar paling mengimprove diri sendiri, dan mana yang di radar konsekuensinya paling siap untuk dikelola. Level pilihannya bisa seperti itu. Perlu nggak sih ngasih pengantar learning agility ke mahasiswa teknik? Perlu ke semua orang, karena learning agility ini
bukan hanya untuk area-area kerja yang berhubungan dengan manusia. Ini akan dibutuhkan oleh siapapun dalam konteks pekerjaan apapun. Seseorang mengetahui apa yang perlu dilakukan di dalam dirinya, maka semakin ia punya waktu yang cukup panjang untuk menyengaja melatihkan itu. Jadi, kalau memang Mas Danang bisa untuk ngasih pengantar itu ke mahasiswa teknik, lakukan. Pertanyaan yang ketiga. Jika saya berada pada posisi pimpinan yang harus merotate tim karena keburu naik lagi. Karena pertimbangan masa, tapi ada anggota tim yang tidak memahami dan menerima dengan terpaksa. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Dia menerima, tapi dengan terpaksa. Kalau saya, karena saya ingin menjadi model dari learning agility, karena saya ingin mengenable learning agility di dalam dirinya, jadi yang pertama akan saya respon adalah, makasih ya, kamu udah mau nerima meskipun terpaksa. Pasti ini nggak enak buat kamu, tapi kamu memilih untuk menerima. Jadi, apa hal-hal baik yang menyengaja akan kamu lakukan untuk kamu sambil jalan meskipun kamu belum paham? Dengan respon itu, learning agility-nya dia akan ter-enable karena dia tahu bahwa, oh, ketika saya melakukan sesuatu yang sebenarnya belum saya pahami dan saya suka, justru celebrate ya, justru saya diapresiasi ya, justru perasaan saya ini diakui ya, dan saya punya ruang untuk ya udah tetap jalan, tapi tetap kita ajak punya tujuan apa hal baik yang akan kamu lakukan sambil kamu berusaha beradaptasi. Itu kalau yang akan saya lakukan. Sebentar, pertanyaan selanjutnya. Cara melatih muscle agility di tengah keadaan perusahaan yang dalam kondisi stabil dan aman, baik dari sisi bisnis maupun kerjaan kita di kantor. Apakah perlu pindah untuk mencari tantangan baru? Ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pindah atau enggak ini cukup sering ditanyakan ya, sejak mulai dari sesinya Mas Indra nih teman-teman. Setiap pilihan ada konsekuensinya teman-teman. Jadi jawabannya hanya teman-teman yang bisa jawab sendiri. Saya nggak akan pernah bisa bantu jawabkan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena lagi-lagi silahkan teman-teman radar apa sih yang paling ingin saya berhasil latihkan dalam diri saya, apa, di mana kondisi saya sekarang saat ini, apa ruang-ruang alternatif cara yang saya miliki untuk saya berhasil sampai ke posisi ini, dari setiap alternatif pilihan cara yang saya punya, apa saja konsekuensi yang mungkin muncul, dan mana konsekuensi yang paling siap untuk saya hadapi saat ini. Maka pilihlah alternatif itu. Pertanyaan yang selanjutnya, jika hanya mempelajari hal yang disuka, apakah berpengaruh terhadap learning agility? Iya. Ketika seseorang hanya mempelajari hal yang dia sukai, maka dia akan kurang mengambil resiko-resiko yang baru. Mungkin sih tetap ngambil resiko karena hal yang dia sukai, tapi level kesulitannya tuh naik gitu ya. Di setiap naiknya level kesulitan ini kan sebenarnya tetap ada resiko. Tapi resikonya tetap resiko yang minim. Dia ada di lingkaran ini, kemudian dia memilih untuk pindah mempelajari lingkaran ini, dan dia perlu memaksa dirinya belajar sesuatu dari hal yang baru. Jadi, learning agility ini akan sangat terasah ketika kita sering menemui hal-hal yang berbeda justru dengan yang kita minati dan kita yakini kita bisa saat ini. Tadi sebenarnya 5 konsep learning agility itu kalau kita bahas secara mendalam akan bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi, iya, akan berpengaruh. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada saran jika rekan kerja melempar tanggung jawab job desk-nya ke kita?
apa itu bisa disebut sebagai salah satu berkah kita buat ningkatin agility kita? Oke. Ini ya, termasuk golongan yang berusaha untuk positive thinking ya, mencari hikmah dari setiap apa yang dilakukan, dan ini akan membantu. Pilihan respon ini bisa dilakukan. Ya udahlah, saya lakuin aja. Toh memang udah akhirnya perlu saya selesaiin, ada sesuatu kok yang bisa meningkat di diri saya kalau saya melakukan ini. Bisa memilih respon ini. Atau kalau saya akan memilih respon yang berbeda. Kalau saya ya teman-teman. Kalau saya akan memilih respon, oke, saya akan melatih learning agility saya untuk bisa mencari cara berinovasi, gimana caranya rekan kerja itu nggak sering-sering lemparin job desk-nya ke saya. Inovasi atau cara berbeda apa yang bisa saya lakukan dalam menyampaikan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan, bagaimana saya perlu memanage pekerjaan saya yang berkaitan dengan dia, biar itu nggak terjadi. Nah, sebenarnya kan kita tetap tidak mengambil alih yang dia minta atau yang dia beri, tapi itu pun tetap melatih learning agility kita karena kita fokus mencari strategi untuk kita tetap bisa melakukan inovasi terkait dengan relasi pekerjaan kita dengan dia. Dan ketika mengeksekusinya, pasti penuh resiko juga kan, apalagi kalau itu atasan kita misalnya yang sering-sering ngasih kerjaan ke kita. Jadi silahkan selalu teman-teman, kita tuh nggak pernah punya satu alternatif pilihan aja kok dalam merespon. Kita tuh punya ruang memilih yang sangat luas untuk memastikan respon-respon kita adalah respon yang paling mengakselerasi learning agility kita. Jadi di sini yang akan paling berpengaruh lagi-lagi adalah self-awareness-nya kita. Kita aware dengan segala perilaku yang akan kita lakukan, kita aware dengan setiap respon yang akan kita lakukan, dan kita memastikan semua pertimbangan tadi, termasuk keseimbangan antara mengambil resiko dengan kita pasrah, itu juga kita lakukan. Di manakah tadi pertanyaannya? Udah ke bawah lagi sebentar ya. Bagaimana memotivasi kepada tim emak-emak yang ada di office untuk memberikan inovasi, baik breakthrough maupun incremental goal, cost leadership, development efficacy, and operational improvement. Oke. Ini spesifik sekali ya, customer-nya ya, emak-emak yang ada di office. Ini kayaknya yang bisa dilakukan adalah pendekatan yang sudah diajarkan oleh Mas Taufik atau Pak Wahyu kayaknya ya. Nanti teman-teman bisa coba baca-baca lagi tuh, atau nanti nonton rekamannya yang Pak Wahyu kayaknya. Gimana caranya kita berhasil berempati dulu nih pada emak-emak yang ada di office terkait dengan apa sih yang paling jadi kesulitan dia dalam melakukan inovasi, baik breakthrough maupun incremental. Jadi, kita selalu memulai dari empathy dulu. Kita coba capture dulu apa sih real pain, real gain yang emak-emak ini hadapi, sehingga jadi problem untuk dia melakukan inovasi. Kenapa saya arahkan untuk melakukan empati dulu? Karena belum tentu masalahnya ada di motivasi. Kalau di sini kita langsung ngasih kotak bahwa masalahnya motivasinya nih. Kalau motivasinya kita ulik-ulik, dia akan mampu untuk melakukan inovasi. Padahal belum tentu motivasinya yang bermasalah. Jadi mari kita empati dulu dengan bertanya pada emak-emak ini pakai cara yang sudah diajarkan Pak Wahyu atau Mas Taufik. Pertanyaan
selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan learning agility bagi orang yang mempunyai kemampuan belajar yang rendah? Artinya, kalau orang lain butuh sekali belajar, tapi orang ini butuh 5 kali belajar lebih banyak. Ini memang sesuatu hal yang menarik nih, Mas Muammar. Karena dari beberapa riset, dikatakan bahwa tidak ada korelasi yang cukup kuat antara kemampuan berpikir dengan kemampuan learning agility seseorang. Tapi pada kenyataannya tetap ada prasyarat minimal ability yang perlu dikuasai seseorang untuk bisa cepat menguasai learning agility. Jadi ketika ada seseorang yang kemampuan menyerapnya sangat rendah dan butuh 5 kali belajar lebih banyak, berarti yang bisa kita lakukan adalah memastikan step-stepnya itu dibuat sangat kecil untuk dirinya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang lain, yang kemampuan belajarnya rata-rata atau di atas rata-rata, mungkin anak tangga untuk riskingnya tuh bisa kita kasih sangat besar gitu ya. Karena dia punya potensi untuk menemukan ide-ide baru dengan kemampuannya dia. Tapi kalau orang ini nggak punya potensi itu, maka yang tadinya tangganya tuh satu besar, buat dia tuh kita buat jadi tangga yang kecil-kecil, ya tetap 5 kali belajar lebih banyak sih, waktunya tetap 5 kali lebih lama, tapi 1 kali tangga berhasil, 1 kali tangga berhasil, 1 kali tangga berhasil. Itunya tampaknya yang perlu dilakukan. Selain karena ini potensi belajar yang berdasarkan riset juga akan mempengaruhi learning agility seseorang adalah emotional intelligence-nya. Semakin seseorang itu relatif aware dengan segala emosinya dia, punya emotional intelligence yang cukup baik, maka ketika dia menghadapi sesuatu yang beresiko, yang nggak aman, yang nggak nyaman, dia bisa cepat mengelola segala rasa ini dan terus melangkah maju. Tapi kalau orang-orang yang secara emosional masih kurang stabil, mereka nggak bisa cepat untuk mengambil langkah maju karena masih butuh banyak waktu untuk larut dengan emosi-emosi yang sedang dirasakan. Jadi 2 hal itu, kemampuan belajar dan emotional intelligence itu juga ternyata akan mempengaruhi kecepatan seseorang dalam mengakselerasi learning agility-nya. Oke, 15.33 ya, saya masih punya waktu. Teman-teman udah bosan kah saya jawabin pertanyaan, berasa sepi gini ya, tiba-tiba di kolom chatnya juga sepi, amankah? Coba dong kasih respon dulu, masih aman? Masih amankah teman-teman? Saya lanjutkan? Oke, masih aman ya? Siap? Oke, kalau gitu. Saya lanjutin pertanyaannya nih. Kalau gitu, Teh, jika perusahaan menjanjikan sesuatu agar kita bertahan di sana, namun kenyataannya manajemen tidak konsisten dengan janjinya, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana cara yang baik dalam menagihnya? Ini berasa konsultasi pribadi sama saya pertanyaannya ya. Oke. Kalau cara yang baik dalam menagihnya, menurut saya materi yang tadi disampaikan Miss Via termasuk yang bisa dipegang nih, Mbak Ike. Coba ikuti frame yang sudah Miss Via ajarkan tentang pitching idea. Kita sebenarnya kan mau pitching ide nih, nagih sih, tapi nagihnya itu dalam bentuk kita pitching ide agar perusahaan benar-benar ingat dan konsisten dengan apa yang sudah dijanjikan. Jadi mengaculah pada apa yang sudah diajarkan oleh Miss Via di sesi sebelumnya. Oke, sip. Saya pernah kerjasama dengan salah satu BUMN, nemu banyak banget kemendadakan. Sampai ada satu event besar minta dikonsep dalam 1 minggu. Aku bisa Teh, apakah itu agile atau manajemen yang buruk? Tergantung kacamata kita. Kalau kita melihatnya dari kacamata kita, saran saya pilih kacamata yang tetap akan paling memberdayakan kita. Ya udah,
Saya diminta untuk agile, saya penuhi, saya akselerasi diri saya buktikan saya bisa. Tapi kalau kita mau melihat di ranah manajemen, maka kita kalau punya ruang otoritas yang cukup tinggi ya, lagi-lagi kita perlu pastikan terjadi inovasi dalam hal pengelolaan event di situ, biar sesuatu yang kemendadakan itu ya tetap akan ada sih, nggak bisa hilang sepenuhnya, tapi bisa berhasil dikurangi sehingga ongkos emosi kita, latihan learning agility kita akan banyak di bagaimana memastikan performa dari sebuah event itu jadi lebih meningkat. Bukan lagi terus-terusan terjebak di lubang yang sama, learning agility untuk mengelola banyak event mendadak di waktu yang sama. Jadi ruang improvement di sini adalah menemukan inovasi biar BUMN itu bisa memberikan ruang yang lebih pasti mana yang memang harus mendadak, mana yang sebenarnya ada inovasi sistem yang bisa dilakukan di sana. Kalau kita berhasil berinovasi di situ, berarti learning agility kita sesungguhnya juga sedang diasah sampai menemukan strategi barunya. Ada yang mau konfirmasi, berarti agility itu adalah cara cerdas untuk bereaksi terhadap kejadian yang akan datang, baik terkontrol maupun tidak. Cara cerdas. Karena di sini akan ada konsep baru yang berbeda lagi nih, yang mungkin perlu kita samakan lagi akhirnya persepsinya. Apa yang dimaksud dengan cerdas itu gitu ya? Tapi yang pasti memang learning agility itu bagaimana kita bisa memanfaatkan pengalaman masa lalu kita untuk kita gunakan tetap relevan di situasi yang akan kita hadapi. Kalau itu yang dimaksudkan sebagai cerdas, berarti jawabannya adalah iya. Tapi kalau bukan cerdas itu yang dimaksud, berarti bukan, ya, karena ada satu konsep cerdas lagi nih yang masuk di pertanyaan ini. Kalau kita pakai kacamata strength base, seagile apa kita sebaiknya dalam membuat sebuah kebijakan? Kalau nggak sesuai sama strength kita atau organisasi kita, ada tips kah? Oke. Ini jawaban saya sama dengan jawaban yang di bawah tadi, yang sebelumnya saya jawab. Kita perlu untuk berhasil mengcapture dulu secara pasti apa sih real problemnya yang selama ini dihadapi terkait dengan membuat sebuah kebijakan. Pastikan problem word solving-nya berhasil kita dapatkan dulu, baru kita bisa menentukan opportunity apa yang kita punya agar kebijakan itu tetap bisa sesuai dengan strength-nya kita, atau kalau ternyata opportunity-nya itu melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan strength-nya kita, apa problemnya sesungguhnya? Definisikan dulu itu. Karena kita nggak bisa langsung bergerak mengeksekusi agile ya, karena ini kan udah masuknya ke agile execution nih. Bukan ke mindset agile yang ada di dalam diri kita. Untuk kita bisa melakukan agile execution, opportunity statement and problem word solving-nya perlu clear dulu. Lakukan apa yang sudah diajarkan Pak Wahyu dan Mas Taufik terkait dengan hal ini. Kalau saya sudah merasa nyaman dari ketidaknyamanan, apakah saya harus mencari lagi sesuatu yang tidak nyaman? Canggih pertanyaannya. Yes. Cari lagi sesuatu yang tidak nyaman baru. Karena berarti kalau kita sudah sangat nyaman, kita sudah berhasil menguasai itu. Sehingga level kesulitan yang kita hadapi dengan kemampuan yang kita miliki, itu udah nggak relevan lagi. Kita perlu nemu tingkat kesulitan yang berbeda. Entah masih di area yang baru tapi lebih sulit, atau pindah area. Jadi segeralah mencari kolam-kolam ketidaknyamanan baru. Jika selalu tertarik untuk belajar hal baru, apa itu berarti nggak fokus dan akhirnya nggak punya mastery di satu bidang ya? Bagaimana kiat untuk menyeimbangkan belajar hal baru
tapi tetap memupuk mastery. Bisa dengan menentukan mana hal yang akan kita putuskan sebagai mastery kita, mana yang akan jadi ranah kita improvement, menguasai hal-hal baru yang berbeda. Dua-duanya bisa kok untuk dilakukan. Saya nih misalnya, saya sekarang mastery saya ada di mana? Mastery saya sebagai psikolog. Tapi saya menjalani peran sebagai agile coach. Saya menjalani peran sebagai trainer. Saya bereksperimen cara-cara baru sebagai agile coach dan sebagai trainer. Tapi kekuatan utama, pengalaman yang saya bawa untuk saya bereksplorasi di peran-peran berbeda saya adalah peran saya sebagai psikolog. Karena itu yang saya jadikan akar masterinya saya. Bukan yang coach, bukan yang trainer, tapi yang psikolog. Nah, jadi tentukan satu, itu yang jadi dasar kekuatan kita untuk bereksperimen di area-area yang lain. Bagaimana jika gap rekan kerja beda era, baby boomers versus milenial? Banyak inovasi yang harus diperjuangkan dengan keras, padahal pelaksanaannya mudah, sehingga inovasinya lambat. Apakah ada saran? Materi Miss Via tampaknya relevan untuk di sini, tapi kalau kita nanti membahas lebih dalam tentang learning agility, maka yang akan kita banyak bahas adalah terkait dengan social interaction-nya. Karena tadi kan di tengah ada self-awareness, ada change, ada result, ada people gitu ya. Nah, jawabannya adalah people agility-nya nih. Bagaimana kita bisa agile dalam berinteraksi dengan people-people yang beragam. Tapi sayangnya teman-teman, dengan keterbatasan waktu, saya nggak bisa memperdalam itu. Semoga nanti ada e-course yang berhasil dikeluarkan oleh CIAS terkait dengan learning agility secara lebih mendalam untuk masing-masing jenisnya. Nanti dari situ teman-teman bisa mengeksplorasi lagi. Atau silahkan sekarang mulai baca-baca lebih dalam terkait dengan konsep learning agility, terutama terkait dengan people agility. Oke, alhamdulillah selesai jawab Q&A yang tertulis banyak sekali di sini. Teman-teman, mungkin jawaban saya tidak memuaskan dan saya memang berharap jawaban saya tidak memuaskan. Karena jawaban-jawaban saya hanyalah jawaban yang saya niatkan untuk mematik ide-ide baru yang ada di dalam proses berpikir teman-teman sendiri. Di sanalah cara saya mengenable learning agility masing-masing kita terhadap pertanyaan-pertanyaan kasuistik kita masing-masing. Orang-orang di sekeliling kita, mereka hanya ngasih jawaban untuk mengenable learning agility kita. Selanjutnya, kita yang memilih sendiri apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk memastikan proses itu terus bergulir di dalam diri kita dan learning agility kita makin meningkat dalam menemukan cara-cara yang berbeda di kasus-kasus yang penuh resiko yang sedang kita dapatkan. Gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah membersamai di dalam session ini selama 1 jam, 1,5 jam, teman-teman. Sampai bertemu lagi suatu saat. Jangan lupa untuk terus follow CIAS. Jadi apapun nanti yang akan berjalan gitu, kita bisa tetap keep in touch dan bersinergi terus melangkah bersama. Saya pamit teman-teman. Pas 15.44, 15.45, mari kita kembali ke stage. Karena ada Mas Indrawan Nugroho di sana yang akan mau wrap up semua session yang sudah berjalan selama 2 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.